Waalaikumsalam. Saya Maudah Ziarah Muati, CPNS Perawat Ahli di RSUD Prambanan. Pada pagi hari ini akan melakukan wawancara kepada Ibu Isti Handayani SKM MSc selaku Kepala Sebagian Tata Usaha di RSUD Prambanan. Nah, pada pagi hari ini saya akan mewawancarai tentang penerapan nilai-nilai aneka di RSUD Prambanan. Aneka yang terdiri dari nilai akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Nah, Bu, pertanyaan yang pertama, bagaimana menurut Ibu tentang pentingnya penerapan nilai-nilai ASN di RSUD Prambanan? Nilai-nilai aneka itu sendiri. Ya, nilai aneka tadi apa Mbak mau? Akuntabilitas, kemudian nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Bagi saya secara pribadi maupun selaku saya ada di kepegawaian, itu sebenarnya adalah unsur utama yang harus nilai-nilai harus dimiliki oleh ASN, baik itu PNS maupun non PNS, yang menjadi landasan utama dalam pelayanan di rumah sakit. Itu pendapat saya. Berarti sangat penting ya, Bu? Ya, penting sekali sebagai fondasi. Nah, kemudian apakah ASN di sini ataupun non ASN di sini sudah menerapkan nilai-nilai aneka itu sendiri di sini? Ya, sampun, sudah. Kita sudah menerapkan itu di dalam setiap lini di pelayanan langsung maupun di pelayanan tidak langsung. Nah, kemudian dari nilai aneka yang pertama sendiri ada akuntabilitas. Nah, contoh penerapan yang sudah diterapkan di RSUD sendiri itu seperti apa? Oke, akuntabilitas itu adalah tanggung jawab ya. Yang utama adalah tanggung jawab terhadap tupoksinya. Bahwa ada perawat, tugas pokok fungsinya adalah perawat melaksanakan tugas pokok dan fungsi dengan sebaik-baiknya untuk bisa ditanggungjawabkan. Saya selaku Kasubag TU, saya punya akuntabilitas terhadap tugas tanggung jawab saya. Selain saya melaksanakan tugas atau tupoksi saya sendiri, saya juga harus menjadi contoh bagi teman-teman, menjadi teladan ya, supaya apa yang kita kerjakan di sini itu jadi pertanggungjawaban sesuai dengan tupoksi, tugas pokok fungsi dan wewenang masing-masing. Jadi dengan perawat saya di TU, gitu Mbak Wada. Jadi sudah menjalankan tanggung jawab saya tupoksinya ya. Nah, untuk selanjutnya nilai yang kedua adalah nasionalisme. Nah, penerapan di sini seperti apa nih Bu? Untuk nilai nasionalisme sendiri itu? Sepemahaman saya nasionalisme itu adalah jadi kita menjunjung tinggi nilai nasionalisme, misalnya Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, itu pemahaman saya. Benar nggak sih? Bisa seperti itu, atau bisa mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi itu sebenarnya. Kemudian nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima itu kan ada ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kemudian kerakyatan, kemudian keadilan sosial, itu harus tercermin dalam kegiatan pelayanan kita. Ya, jadi kita juga harus menghargai secara agamanya, secara manusianya, bahwa kita satu Indonesia ya. Jadi nilai Pancasila itu harus menjadi dasar. Ya, betul. Melaksanakan pelayanan dengan mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kalau saya sekolah dulu ada butir-butir Pancasila, tapi sekarang saya ada banyak butir. Iya, 36 butir Pancasila itu masih saya ingat kelas 6 SD. Kemudian untuk nilai ketiga adalah etika publik. Nah, bagaimana penerapannya etika publik di RSUD Prambanan? Etika publik menjadi ujung tombak atau menjadi front office-nya perform kita. Jadi senyum, salam, sapa itu menjadi keharusan. Walaupun kita pakai masker di era pandemi ini, kalau kita tersenyum mesti matanya kelihatan kok. Kalau kita bersikap ramah dengan pasien, apalagi yang datang ke kita itu adalah notabene orang yang bermasalah kesehatan. Jadi komitmen utama di etika adalah senyum, salam, sapa, kemudian melayani dengan ikhlas sesuai semboyan kita, moto kita. Kita mempunyai moto yang merupakan dasar dari etika publik, yaitu ikhlas, iman, ketulusan, hormat, lestari, amanah, dan santun. Jadi sudah menyatu nih komitmen etika publik itu di kita di RSUD Prambanan. Fondasi front office utama. Ya, front office itu bukan berarti yang di depan sana loh, tetapi semua membawa di bangsal. Itu juga kan harus secara front office-nya bangsa, front office-nya kita, platform kita harus mencerminkan pada etika publik yang dari senyum sapa.
Iya. Nah, untuk selanjutnya adalah komitmen mutu. Nah, bagaimana contoh penerapannya? Ya, komitmen mutu. Kita di sini secara kepegawaian punya budaya mutu Satria. Ya, ada Selaras, Akal Budi, orang Jogja kan. Dapat pelajaran itu Kak? Oh, belum ya. Nggak apa-apa. Kemudian secara rumah sakit kita punya komitmen manajemen mutu dan keselamatan pasien. Jadi kita harus profesional, bekerja sesuai dengan standar operasional, prosedur, kemudian tahap-tahapannya, kinerjanya dapat diukur, dapat telusur. Itu sudah diinternalisasi Ya, dalam layanan jadi selama ini. dengan tujuan utama kita berkomitmen terhadap mutu, bahwa mutu dan keselamatan pasien itu merupakan prioritas. Itu komitmen kami di sini. Gitu pokoknya. Nah, untuk nilai yang terakhir ini adalah nilai anti korupsi. Nah, bagaimana penerapannya selama ini di RSUD Prambanan untuk anti korupsi? Karena kan kadang banyak yang mungkin tidak diketahui tentang anti korupsi di sini seperti itu, apakah ada atau tidak ada, ataupun bagaimana penerapannya anti untuk mencegah terjadinya korupsi itu. Iya, kita dilarang ini pasti dia sebenarnya. Jadi mungkin Bapak ada bisa lihat di beberapa tempat, di tempat-tempat strategis kita. Di situ ada banner, ada spanduk, ada stiker yang mengajak kita untuk menolak gratifikasi, korupsi. Kita ada timnya. Kemudian sosialisasinya tadi melalui stiker tadi dan lain-lain tadi. Kemudian kita juga sampaikan ke teman-teman dalam bentuk sosialisasi di grup, di pertemuan untuk cegah korupsi, anti korupsi, gratifikasi. Jadi ya korupsi terkecil yang ada di kita sendiri adalah ketika kita mencuri waktu. Ya kan? Misalnya bahwa ada datang pagi, kemudian di tengahnya hilang, kemudian di sorenya datang lagi, itu termasuk korupsi. Nah, itu kita menggunakan mekanisme pengawasan secara berjenjang. Jadi tidak direktur saja, kemudian di bawahnya kalau di ruangan ya kepala ruang, kalau di unit ya kepala unit, kalau di poli ya teman-temannya saling menjaga. Tadi pada prinsipnya bahwa kita di RSUD Prambanan kita menolak atau mencegah atau menentang adanya korupsi dan gratifikasi. Sudah diinternalisasi dalam ikatan. Ya, sudah. Nah, untuk selama ini yang terjadi hambatan dan tantangan dalam penerapan nilai-nilai aneka tadi, sekiranya apa saja Bu hambatan yang muncul untuk penerapan nilai akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu ataupun anti korupsi, hambatan yang muncul. Setiap usaha, setiap kebijakan, setiap jalan pasti ada halangannya ya. Tapi untuk di kita kayaknya terkait dengan ini karena kayaknya sudah menjadi bagian dari budaya teman-teman untuk yang tadi akuntabilitas, nasionalis, etika publik, komitmen mutu, anti korupsi itu kayaknya sudah menjadi bagian dari teman-teman. Jadi kalau menurut saya hambatan yang berarti tidak ada. Tetapi ya seperti tadi saya bilang bahwa pasti ada hambatannya. Mungkin hambatannya ada di pemahaman. Nah, mungkin teman-teman itu nggak paham kalau dia sedang dalam nilai komitmen mutu, tidak paham. Oh, saya ini lagi dalam nilai anti korupsi. Misalnya saja kita datang tepat waktu, pulang tepat waktu. Nah, dia tidak sadar kalau dia itu lagi menerapkan bahwa itu adalah salah satu budaya anti korupsi. Nah, itu yang di pemahaman itu. Jadi PR kita ke depannya, jadi kan juga sebagai generasi muda di RSUD Prambanan mungkin memahami teman-teman loh, ini loh kita sedang akuntabilitas nih, bekerja sesuai dengan standar, salam sapa. Nah, itu tentang pengetahuannya. Iya, karena sudah di tahap internalisasi kan sudah menjadi, apalagi kita kan rumah sakit yang sudah menerapkan standar mutu ISO, sudah akreditasi 2 kali paripurna. Bahkan kita dulu di tahun 2015 akhir 16 awal kita adalah rumah sakit kelas C pertama di Indonesia yang akreditasinya paripurna. Jadi sudah menjadi mindsetnya itu sudah ya tadi cuma kadang-kadang nggak nyadar, oh iya ya saya lagi, oh ini menerapkan nasionalisme itu itu yang perlu nanti jadi PR bersama. Kesadarannya ini sudah banyak dapat pelajaran tentang penerapan nilai-nilai aneka di RSUD Prambanan. Saya mengucapkan banyak terima kasih karena sudah meluangkan waktu dan berbagi ilmu. Sudah.
Sudah sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.